kita sampaikan, dunia global kedajalan itu bukti merajalela itu apa sih? Kalau memang sudah di zaman Dajjal saat ini atau belum atau enggak, kamu sendiri yang koreksi. Setiap orang akan berbeda opininya. Tapi yang jelas bahwa Dajjal itu perilakunya samar, rancu, antara benar, benar, ambig. Itu enggak jelas. Setiap orang bisa berbicara kebenaran, tapi apakah dia sebagai kebenaran itu enggak jelas. Setiap orang bisa berbicara tentang adil, tapi apakah dia memang pemegang keadilan itu enggak jelas. Untuk mengadili diri mungkin juga enggak jelas. Jadi merancukan kebenaran, akumulasi dari hanya yang bias 2-3 orang yang bohong, kemudian ini menjadi prosentasenya semakin besar. Ingin nyontoh, kae wae korupsi gak popo, gak ketangkep, pengen korupsi, kae bohongi, pengen bohong. Akhirnya terjadilah akumulasi. Itulah sesungguhnya disebut zaman Dajjal. Akumulasi perilaku anomali. Yang semula itu anomali, puting beliung hanya di satu tempat, kemudian dulu hanya ada di daerah tertentu, hanya di tengah laut. Karena perbedaan suhu elevasi, suhu temperatur, sekarang ini sudah berada di daratan, dan sekarang sudah di tengah daratan, dan banyak dari setiap banyak daratan itu banyak bermunculan yang namanya bisa jadi mungkin angin topan, angin puting beliung, banyak banget. Maka inilah yang disebut sebagai zaman Dajjal. Berlaku samar, wong wis judeg bingung, nganggo kopiah berarti wis kiai kan gitu. Padahal banyak memiliki tinggi macul barang. Kemudian juga puncak kebohongan, perilaku yang salah dibenarkan, dibela, perilaku yang benar disalahkan karena unsur material, karena unsur jasad, karena unsur lahiriah. Perilaku ego tidak peduli, ini merajalela. Dasar perilaku orang yang soleh, yakni maslahah, itu sudah tidak menjadi orientasi. Kehidupan beragama berada di dalam anggapan-anggapan. Agama itu kita selama ini beragama atau hanya anggapan? Kalau boleh membuat suatu analisa ke fakta bahwa kita sebenarnya selama ini adalah agama kita adalah tafsir agama. Kita itu adalah berada di dalam tafsir agama. Anda nggak beragama selama ini, Anda harus jujur. Anda itu beragamanya tafsir agama. Kalau kamu sekolah di sini menggunakan tafsir Jalalain, kalau muda di sini tafsir Al-Manar, kalau di sini tafsir Al-Hadi, kalau kamu di sini tafsir A, tafsir B, tafsir C, kan begitu. Kita beragama kita selama ini adalah agama tafsir agama. Urung ditambah setiap kepala nafsiri diwi-diwi, tambah neh. Setiap kali disebut tokoh harus membuat tafsir. Maka kita beragama kita dalam kendali, dalam kehidupan tafsir agama. Pengikut Nabi Muhammad bukan, Anda pengikut tafsir agama. Harus nesu. Karena faktanya begitu. Pengikut kan harus kenal. Lebih parah neh Al-Jalalain. Kowe ngikuti tafsir Jalalain agama Anda, tapi nggak kenal karo sing gawe Jalalain. Nah itu sebenarnya lebih parah. Awak dhewe iki lho. Kemudian di zaman Dajjal ini juga orientasi kehidupan pada parameter pengetahuan yang lahiriah jasad. Tidak bisa membedakan antara wawasan dan ilmu. Wawasan, pengetahuan, dan ilmu. Ini rancu namanya, itu rancu.